Assalamualaikum, teman-teman semua. Selamat datang di channel Ilma Story HD. Tempatnya cerita-cerita penuh makna dan inspirasi. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe sekarang juga, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Semoga yang like dan subscribe selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan hidupnya penuh berkah. Amin. Dan yuk, absen dulu di kolom komentar. Tulis kamu nonton dari daerah mana. Biar kita tahu, Ilma Story HD ditonton dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan dunia. Kalau sudah siap, ini dia kisahnya. Pagi itu, langit Jakarta tampak cerah, seolah memberi restu pada semangat seorang pemuda bernama Rehan. Ia berdiri di depan sebuah gedung tinggi bergaya minimalis, tempat sebuah perusahaan startup teknologi ternama bernama Arcadia Tech beroperasi. Dengan kemeja biru muda yang masih licin karena baru disetrika ibunya semalam, serta celana bahan yang sedikit gombrong karena pinjaman kakaknya, Rehan menatap logo perusahaan itu sambil menarik napas panjang. Inilah langkah pertama menuju mimpi, gumamnya. Rehan adalah anak desa yang baru saja lulus dari Universitas Negeri di Yogyakarta. Ia terpilih sebagai satu dari 6 anak magang di Arcadia, perusahaan yang sudah ia kagumi sejak dulu. Dengan modal beasiswa, kerja keras, dan restu ibunya, ia merantau ke Jakarta demi mengubah nasib. Tidak ada koneksi, tidak ada orang dalam. Yang ia punya hanyalah semangat dan niat belajar yang tak pernah padam. Begitu masuk ke lobi, ia disambut hangat oleh staf HRD yang ramah. Ia bertemu dengan sesama anak magang lainnya. Beberapa tampak berasal dari keluarga berada. Terlihat dari cara berpakaian mereka, jam tangan mahal, dan sepatu mengilap. Tapi Rehan tidak merasa rendah diri. Ia percaya bahwa kerja keras bisa menutupi semua kekurangan. Kantor Arcadia tampak seperti surga bagi para pencari ilmu. Ruangan terbuka, penuh tanaman hijau, beanbag warna-warni, dan dinding kaca yang memperlihatkan kesibukan para karyawan muda yang antusias. Rehan merasa seperti berada di film-film Silicon Valley. Selama sesi orientasi, Rehan belajar banyak hal baru. Ia mencatat setiap penjelasan dari supervisor, mengajukan pertanyaan, dan tak pernah berhenti tersenyum. Ia pikir, ini akan menjadi tempat yang ideal untuk berkembang. Sampai kemudian, pintu lift utama terbuka, dan seorang wanita bergaun blazer putih melangkah keluar. Langkahnya cepat dan mantap. Rambut panjangnya dikuntir ekor kuda. Riasannya sederhana tapi tegas, dan matanya tajam menyapu seluruh ruangan. Semua orang langsung berdiri dan memberi salam. Wanita itu berjalan ke tengah kantor tanpa senyum, tanpa basa-basi. Itu dia, bisik salah satu staf pada Rehan. Itu Nadine, CEO sekaligus founder Arcadia. Rehan menoleh dengan antusias. Jadi, itulah wanita yang selama ini ia baca namanya di berbagai artikel bisnis? Nadine Adriana, wanita muda usia 29 tahun, lulusan luar negeri, membangun Arcadia dari nol, dan sekarang menjadi sosok paling berpengaruh di industri teknologi Indonesia? Tapi tidak seperti bayangannya. Nadine tampak sangat berbeda dari para motivator yang hangat atau pemimpin yang ramah. Tatapannya menusuk, suaranya datar, dan setiap ucapannya membuat staf lain bergerak lebih cepat. Seperti tentara yang baru mendengar komando dari jenderalnya. Magang baru? Nadine melirik sekilas ke arah Rehan dan rekan-rekannya. Iya, Bu. 6 orang, jawab HRD dengan hati-hati. Pastikan mereka tidak memperlambat pekerjaan tim. Saya tidak mau ada yang hanya datang untuk gaya-gayaan atau nempel nama perusahaan kita di CV mereka. Rehan sedikit tersentak. Kalimat itu menyentak jiwanya, tapi ia mencoba berpikir positif. Mungkin memang begitulah gaya bicara sang bos. Tegas dan langsung. Beberapa hari pertama berjalan cukup lancar. Rehan diberi tugas-tugas kecil.
mencatat notulen, menyusun data, bahkan diminta membantu tim desain dalam hal-hal teknis. Ia tidak pernah mengeluh, meskipun terkadang harus pulang larut malam. Ia selalu berpikir, namanya juga magang, harus siap belajar dari nol. Namun segalanya mulai berubah ketika Rehan secara tak sengaja membuat kesalahan kecil dalam laporan mingguan. Ia salah menyalin data trafik aplikasi ke dalam spreadsheet tim pemasaran, sehingga angka impresi mingguan terlihat turun drastis. Nadine mengetahuinya dalam rapat mingguan, dan saat itulah, Rehan merasakan langsung amukan sang bos. "Siapa yang menginput data ini?" tanya Nadine tajam sambil menatap layar. Semua diam. Rehan mengangkat tangan pelan. "Saya, Bu. Maaf, saya. Kalau tidak bisa input data, jangan kerja di sini. Bikin malu." Nadine menatap tajam. Ini perusahaan teknologi, bukan warung kelontong. Rapat hening. Semua menunduk. Rehan merasakan pipinya panas, bukan hanya karena malu, tapi juga karena perasaan diinjak harga dirinya di depan semua orang. Setelah rapat bubar, Nadine tidak berkata apa-apa lagi padanya. Ia langsung kembali ke ruangannya dan membanting pintu. Hari itu, Rehan duduk terpaku di meja magangnya. Teman-teman magang lain mencoba menghiburnya, tapi ia hanya menggeleng dan menatap layar laptop tanpa fokus. Ia berpikir, mungkin ini memang bukan tempatnya. Mungkin Nadine benar. Ia hanya anak kampung yang belum pantas berada di tempat ini. Namun di tengah rasa kecewa itu, ada satu hal yang tidak ia pahami. Mengapa ia tidak bisa membenci Nadine sepenuhnya? Di balik kerasnya ucapan Nadine, Rehan melihat sesuatu. Cara Nadine memimpin rapat begitu presisi. Ia mampu memotong kebingungan tim dengan satu kalimat. Ia tahu semua data. Ia bisa menjelaskan strategi bisnis seperti membaca puisi. Nadine bukan sekadar atasan keras, ia adalah pemimpin sejati. Dan itu, tanpa sadar, membuat Rehan semakin penasaran dan kagum. Malam itu, saat Rehan pulang naik Transjakarta, ia duduk sendiri sambil memandangi gedung Arkadia dari jendela bus. Di pikirannya, terngiang kalimat kasar Nadine. Tapi hatinya justru berkata, "Aku harus buktikan bahwa aku bukan anak magang yang lemah." Sesampainya di kos sederhana miliknya di belakang kantor, Rehan menyalakan laptopnya dan mulai belajar ulang semua sistem kerja di Arkadia. Ia membaca ulang laporan-laporan lama, menonton video tutorial, dan mempelajari cara membaca data analytics dengan benar. Ia tidak ingin kejadian tadi pagi terulang. Selama beberapa minggu berikutnya, Rehan mulai menunjukkan perbaikan. Ia selalu datang lebih awal, bahkan sebelum Nadine masuk. Ia menyiapkan laporan dengan lebih hati-hati. Ia mengajukan inisiatif kecil untuk tim. Meskipun Nadine tidak pernah memuji, tapi Rehan mulai menyadari sesuatu. Nadine juga tidak lagi menghinanya di depan umum. Namun bukan berarti hidup Rehan menjadi lebih mudah. Nadine tetaplah Nadine, dingin, ketus, dan tak pernah senyum. Tapi Rehan mulai belajar satu hal penting. Bagaimana bertahan dalam tekanan tanpa kehilangan jati diri. Dan di satu pagi yang cerah, ketika Rehan mengantarkan laporan mingguan dengan penuh percaya diri, Nadine menerimanya tanpa komentar. Ia hanya berkata pelan, tanpa melihat wajah Rehan, "Lain kali jangan telat kirimnya." Tapi datanya sudah lumayan. Bagi Rehan, itu seperti mendengar lagu pujian. Bukan karena isinya, tapi karena itu adalah pertama kalinya Nadine tidak merendahkannya. Saat ia kembali ke mejanya, teman magangnya menepuk pundaknya sambil terkekeh. "Selamat, lo dapat nilai, lumayan, dari Ibu Naga." Rehan tersenyum kecil. Dalam hati, ia berkata, "Aku masih jauh dari hebat. Tapi setidaknya, aku mulai terlihat." Dan ia belum tahu bahwa ini baru permulaan dari ujian panjang, yang bukan hanya akan menguji kecakapannya sebagai pekerja,
tapi juga ketulusan hatinya sebagai manusia. Sudah 2 minggu Raihan magang di Arcadia Tech, dan setiap harinya terasa seperti berjalan di atas tali yang digantung di antara 2 gedung tinggi. Sedikit saja salah langkah, ia bisa jatuh. Bukan secara fisik, tetapi mentalnya yang bisa runtuh kapan saja. Bukan karena pekerjaan yang berat atau jam kerja yang panjang, tapi karena satu hal, atau lebih tepatnya, satu orang, Nadine. Raihan mulai terbiasa melihat tatapan dingin wanita itu menyapunya seperti badai es di Antartika. Setiap kali ia berjalan melewati ruangan direktur, jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena takut dipecat, tidak. Justru karena rasa penasaran yang semakin tumbuh dalam dirinya. Nadine, dengan semua aura garangnya, justru menjadi teka-teki yang menarik hati Raihan secara perlahan, meski ia sendiri tak ingin mengakuinya. Pagi itu, Raihan sudah datang pukul 7.30, seperti biasa. Ia duduk di meja pojok bersama tim konten digital, menyusun draft kampanye sosial media untuk salah satu aplikasi baru Arcadia. Tangannya sibuk mengetik, namun pikirannya sesekali melayang ke satu ruang kaca berbingkai aluminium hitam, ruangan Nadine. Hingga akhirnya pintu lift berbunyi. Nadine datang, berjalan cepat dengan blazer abu-abu muda dan sepatu hak tinggi yang menciptakan irama langkah khas yang langsung dikenali semua orang. Raihan mengangkat kepala. Matanya tak sengaja bertemu dengan mata Nadine. Detik itu terasa melambat. Tatapan Nadine menusuk, dingin, dan kosong. Seolah ia tidak sedang menatap manusia, tapi hanya angka dalam laporan keuangan. Raihan mencoba tersenyum sopan, tapi Nadine langsung mengalihkan pandangan, berjalan melewati meja-meja karyawan tanpa mengatakan sepatah kata pun. Raihan merasa dadanya seperti ditaburi salju. Jangan terlalu berharap dia akan ramah, bisik Lisa, salah satu senior konten, pada Raihan. Dia memang begitu sama semua orang, bahkan ke co-founder sekalipun. Raihan mengangguk pelan, meski dalam hatinya ada penolakan kecil. Bagaimana bisa seseorang yang begitu menginspirasi di atas panggung seminar, ternyata begitu sulit didekati di dunia nyata? Siang itu, Raihan diminta untuk mempersiapkan bahan rapat bulanan. Ia telah bekerja keras menyusun grafik performa, presentasi visual, dan data pengguna aktif dengan teliti. Ia ingin sekali membuktikan bahwa ia layak berada di Arcadia, dan bahwa Nadine tidak salah menilai anak magang ini sebagai beban. Namun saat presentasi dimulai, Nadine kembali menunjukkan sisi dinginnya. Slide ketiga, siapa yang buat? Tanyanya sambil mengerutkan dahi. Itu saya, Bu, jawab Raihan sambil berdiri. Nadine menatap layar, lalu menatap Raihan. Warna grafisnya terlalu ramai. Ini presentasi, bukan taman bermain. Seluruh ruangan sunyi. Beberapa karyawan menunduk, pura-pura sibuk melihat catatan. Raihan menelan ludah. Ia tahu niatnya baik, ia ingin visualisasi datanya menarik. Tapi sekarang, ia malah merasa seperti anak TK yang dimarahi karena mencoret-coret dinding rumah. Perbaiki dan kirim ulang malam ini. Kalau enggak bisa bikin desain profesional, jangan sok kreatif. Raihan hanya mengangguk dan duduk kembali. Meski wajahnya tetap tenang, ada rasa tertusuk di dalam dada. Kata-kata itu seperti peluru yang bersarang di harga dirinya. Seusai rapat, semua kembali ke meja masing-masing. Raihan memandangi layar laptopnya, membiarkan kursor berkedip di tengah kalimat yang belum selesai. Matanya mulai memanas. Ia tidak menangis, tentu tidak. Tapi ada beban yang mulai menekan di dalam dada. Ia berjalan ke pantry untuk mengambil air. Di sana, ia tak sengaja mendengar 2 staf berbincang. Gila si Bu Nadine sekarang. Dikit-dikit marah. Stres kali ya? Iya, dulu waktu awal-awal Arcadia berdiri dia gak sekeras itu. Tapi sejak perusahaannya makin besar, makin tajam mulutnya. Raihan tidak ikut menyela.
Ia hanya mendengarkan sambil berpura-pura sibuk mencari sendok. Tapi di dalam hatinya, ada keingintahuan yang tumbuh subur. Apakah Nadine benar-benar seperti itu sejak dulu? Atau ada sesuatu yang membuatnya berubah menjadi sedingin ini? Sepulang kerja, Raihan naik motor pinjaman dari teman kos. Di jalan, ia merenung. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa. Ia hanya anak magang. Tapi entah mengapa, Raihan merasa Nadine sedang menyimpan sesuatu. Bukan dendam. Bukan kebencian. Tapi luka, yang terlalu dalam, hingga satu-satunya cara bertahan hidup adalah dengan menjadi tajam dan kaku. Malam itu, Raihan tidak tidur lebih awal. Ia memperbaiki seluruh presentasinya, mengganti warna, memperhalus grafik, bahkan mempelajari teori desain UI, UX dari video tutorial. Ia tidak ingin hanya jadi anak magang yang bisa disuruh-suruh. Ia ingin jadi seseorang yang bisa dipercaya, meski oleh seseorang seperti Nadine sekalipun. Keesokan harinya, Raihan mengirim ulang presentasi sebelum pukul 8. Ia tidak berharap banyak, tapi setidaknya ia tahu bahwa ia telah memberi yang terbaik. Namun yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat bukanlah balasan dari email, melainkan saat Nadine keluar dari ruangannya, berjalan langsung ke meja Raihan, dan berdiri di depannya. Semua orang yang melihat langsung terdiam. Raihan berdiri gugup. Nadine menatapnya, lalu berkata pelan, "Sudah jauh lebih baik. Jangan ulangi kesalahan visual yang sama lagi." Kemudian ia berbalik dan pergi, meninggalkan Raihan yang berdiri kaku, antara bingung dan lega. Itu bukan pujian. Tapi itu juga bukan hinaan. Itu sesuatu yang baru. Sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya dari sang bos, pengakuan. Satu kalimat singkat itu seperti setetes air di tengah padang pasir. Tidak menyelesaikan semuanya, tapi cukup untuk menumbuhkan harapan. Hari-hari berikutnya, Raihan semakin termotivasi. Ia mengerjakan tugas dengan lebih rapi, tidak lagi hanya memenuhi permintaan, tapi mulai mengajukan ide-ide kecil yang masuk akal. Ia membantu tim marketing dengan skrip kampanye, membantu tim IT dengan testing user interface, bahkan rela membantu tim desain mencetak prototipe. Namun di balik semua itu, yang paling sering mengisi pikirannya tetaplah satu sosok, Nadine. Ia mulai memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kecil sang bos. Nadine selalu minum kopi hitam tanpa gula setiap pukul 10 pagi. Ia selalu mengetuk meja 3 kali sebelum mulai bicara dalam rapat. Ia selalu membawa pulang laptopnya setiap malam, menandakan bahwa pekerjaannya tak pernah benar-benar selesai di kantor. Raihan juga mulai sadar bahwa Nadine sering memandangi layar dalam diam lebih lama dari biasanya. Matanya tidak sekadar melihat angka, tetapi seolah sedang menatap masa lalu yang tidak pernah selesai. Dan di momen-momen itulah, Raihan mulai menyadari sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Kekaguman itu mulai tumbuh menjadi rasa ingin tahu. Dan rasa ingin tahu perlahan berubah menjadi perhatian. Ia tak pernah bermimpi untuk dekat dengan sang bos. Itu mustahil, terlalu jauh, terlalu tinggi. Tapi ia tahu satu hal, di balik tatapan dingin Nadine, tersembunyi sesuatu yang belum ia mengerti. Dan mungkin, ia ingin jadi orang pertama yang bisa melihat sisi itu. Namun, takdir tidak pernah menawarkan jalan yang mudah bagi hati yang mulai berbicara. Hari-hari Raihan akan menjadi lebih rumit, karena ia belum tahu bahwa semakin ia mendekat, semakin banyak lapisan luka yang akan ia temukan di balik keangkuhan Nadine. Setelah insiden presentasi dan pengakuan kecil dari Nadine beberapa hari lalu, Raihan mulai merasa sedikit lebih percaya diri. Meskipun Nadine tidak berubah secara signifikan, ia masih bicara singkat, masih menatap tajam, dan masih memperlakukan kantor seperti medan perang. Tapi bagi Raihan, satu kalimat sederhana itu sudah cukup membuktikan bahwa dirinya tak lagi dianggap beban. Namun ternyata, titik terang itu hanyalah jeda sebelum badai yang lebih kencang datang.
Hari itu, kantor Arcadia sedang bersiap meluncurkan fitur baru untuk aplikasi mereka. Semua tim bergerak cepat. Tim desain menyelesaikan materi promo, tim IT menyiapkan integrasi sistem. Sementara tim pemasaran, tempat Rehan ditugaskan, sedang menyusun skema kampanye digital. Nadine, seperti biasa, memantau semuanya dari jauh, mengawasi setiap detail kecil dengan teliti. Ia tak segan-segan menunjuk siapapun yang ia anggap lalai. Rehan, yang kini mulai diberi tanggung jawab lebih besar, ditugaskan untuk menulis kopi campaign utama yang akan tampil di media sosial dan halaman awal aplikasi. Ini bukan tugas ringan. Kata-kata yang ia tulis akan menjadi representasi wajah perusahaan. Dan Nadine, sebagai perfeksionis, dikenal sangat sensitif terhadap kalimat yang kurang pas, pemilihan diksi yang lemah, atau tone komunikasi yang tidak menggambarkan visi Arcadia. Selama 2 hari, Rehan mencurahkan seluruh pikirannya pada tulisan itu. Ia membaca ulang brand guideline perusahaan, menonton ulang video presentasi Nadine, hingga mempelajari tone of voice dari iklan-iklan sebelumnya. Ia menulis, menghapus, menulis lagi, dan akhirnya menyusun 3 versi kopi yang siap ia presentasikan ke tim dan Nadine. Pagi itu, dengan penuh keyakinan, Rehan mempresentasikan karyanya dalam rapat bersama Nadine dan tim pemasaran. Ia menjelaskan maksud dan pendekatan tulisannya, mencoba menjaga nada bicara yang percaya diri namun sopan. Selesai ia bicara, semua diam menunggu tanggapan Nadine. Wanita itu duduk dengan tangan menyilang di dada, mata tajamnya menatap layar presentasi. Beberapa detik kemudian, ia angkat bicara. Jadi menurut kamu, kata-kata seperti ini bisa mewakili nilai perusahaan yang saya bangun dari nol. Rehan terdiam sejenak. Saya mencoba menyampaikan semangat inklusif dan teknologi ramah pengguna, Bu. Saya mengacu dari. Saya tidak tanya kamu ngacu dari mana. Nadine memotong, nadanya dingin. Yang saya tanya, kamu benar-benar yakin ini layak tampil di halaman depan kita? Rehan merasa tenggorokannya mengering. Ia mencoba menjawab, tapi Nadine tidak memberinya waktu. Kalimat pembuka kamu terlalu panjang. Nggak efektif. Kalimat kedua terdengar seperti iklan laundry, bukan produk digital. Dan bagian akhir? Itu klise. Semua startup juga bilang, solusi pintar masa kini. Kamu pikir user kita itu bodoh? Tawa kecil dari salah satu rekan tim terdengar, mungkin karena gugup. Tapi bagi Rehan, setiap kata Nadine tadi adalah pisau. Tajam, menghunjam, dan tidak menyisakan ruang untuk pembelaan. Ulang dari awal. Kalau belum bisa nulis kopi yang layak, belajar lagi. Jangan sok kreatif. Ini perusahaan, bukan tempat latihan. Setelah itu Nadine berdiri dan keluar ruangan. Semua orang terdiam. Beberapa mencoba pura-pura sibuk, ada juga yang melirik Rehan dengan simpati. Tapi tak satu pun yang berani menyentuh bahunya. Rehan duduk kaku. Matanya menatap layar laptop yang baru saja menampilkan presentasi yang ia banggakan. Sekarang semua itu tampak seperti lelucon. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Hatinya sakit. Bukan karena dikritik, tapi karena cara Nadine melakukannya, di depan semua orang, dengan kalimat-kalimat yang bukan hanya mengoreksi, tapi menghancurkan. Sepulang kerja, Rehan berjalan kaki melewati trotoar panjang di dekat kantornya. Ia tak sanggup langsung pulang. Ia mampir ke warung kopi kecil, memesan segelas kopi hitam yang tak semanis semangatnya hari ini. Di sana, ia duduk sendirian, memandangi langit yang mulai gelap. Ia merasa gagal. Bukan hanya dalam tugasnya, tapi sebagai pribadi. Sejenak, muncul pikiran untuk menyerah. Untuk berhenti. Untuk mengakui bahwa mungkin ia memang tidak cocok di tempat seperti Arcadia. Mungkin ia hanya cocok di tempat yang biasa-biasa saja.
Namun di tengah keraguan itu, Raihan memutar ulang apa yang sebenarnya membuatnya bertahan sejauh ini. Ia ingat bagaimana ibunya menangis haru saat ia diterima magang. Ia ingat perjuangannya menempuh perjalanan jauh ke Jakarta. Ia ingat rasa percaya dirinya saat pertama kali menginjakkan kaki di kantor itu. Dan yang paling ia ingat adalah sosok Nadine. Seseorang yang keras, yang dingin, yang penuh luka, barangkali. Tapi juga seseorang yang secara tidak langsung telah mendorongnya melampaui batasnya sendiri. Raihan menghela napas panjang, meneguk kopi hitam yang sudah mulai dingin. Lalu ia membuka laptopnya, dan mulai menulis ulang seluruh kopi campaign dari nol. Bukan karena Nadine menyuruh, tapi karena ia tidak ingin kehilangan rasa percaya pada dirinya sendiri. 2 hari kemudian, ia kembali ke ruang rapat. Kali ini ia hanya membawa satu versi kopi. Ia tidak bertele-tele. Ia hanya berdiri dan berkata, "Saya tahu versi sebelumnya buruk. Ini versi yang baru. Jika masih belum layak, saya akan belajar lagi." Nadine membaca cepat, lalu menatap Raihan. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak berkata apa-apa. Ia hanya memberikan naskah itu ke kepala tim konten dan berkata, "Gunakan ini." Lalu ia melangkah pergi. Raihan tidak tahu apakah itu pujian atau hanya bentuk toleransi. Tapi ia tahu satu hal, luka dari lisan yang tajam memang menyakitkan. Tapi ia tidak akan membiarkannya membuatnya berhenti berjalan. Malam itu, ketika Raihan hendak pulang, ia melewati ruangan direktur yang gelap. Tapi lampu kecil meja di dalam masih menyala. Nadine duduk sendiri, menatap layar dengan wajah yang lelah. Bukan dingin, bukan galak, hanya lelah. Raihan berhenti sebentar, melihat dari luar kaca. Lalu perlahan berjalan menjauh tanpa suara. Ia belum tahu, tapi hari itu, bukan hanya dia yang belajar sesuatu. Nadine pun, dalam diamnya, sedang belajar bahwa tidak semua orang yang bertahan di bawah tekanan adalah orang lemah. Beberapa dari mereka adalah orang yang justru paling tulus, paling keras kepala, dan paling berani. Langit malam mulai gelap ketika Raihan masih duduk sendiri di ruang meeting kecil yang kini lebih sering ia pakai sebagai tempat belajar diam-diam. Semua karyawan sudah pulang, bahkan sebagian besar lampu kantor telah dimatikan. Menyisakan hanya beberapa cahaya dari komputer server dan ruang direktur di ujung lorong. Satu ruangan yang belum pernah benar-benar tenang, meski secara kasat mata terlihat rapi dan mewah. Sudah 3 jam Raihan di sana, memperbaiki susunan laporan untuk tim marketing, padahal tenggat waktunya masih 2 hari lagi. Namun sejak insiden kata-kata tajam Nadine di rapat lalu, Raihan berubah. Ia tidak lagi mengerjakan sesuatu hanya untuk menyelesaikan, tapi benar-benar ingin memahami. Ia tak ingin ada celah untuk dikritik, sekalipun ia tahu Nadine mungkin akan tetap mencari celah lain untuk menyalahkannya. Tapi bukan lagi soal takut. Ini soal harga diri. Ia ingin bertumbuh. Saat Raihan hendak menutup laptopnya dan bersiap pulang, terdengar suara aneh dari arah ruangan direktur. Suara kursi bergeser pelan, disusul oleh isakan. Raihan langsung menoleh. Ruangan itu gelap, hanya lampu meja yang menyala samar, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa seseorang masih ada di dalamnya. Nadine. Raihan berdiri. Jantungnya berdegup. Ia tahu ini bukan urusannya. Tapi rasa penasaran, dan entah, mungkin juga rasa peduli, membuat kakinya bergerak pelan mendekati ruangan itu. Saat ia semakin dekat, suara isakan semakin jelas. Tapi bukan tangisan keras. Hanya seperti seseorang yang terlalu lama menahan emosi hingga akhirnya retak sendiri di kesunyian. Raihan berdiri di depan kaca ruangan. Ia bisa melihat Nadine membelakangi pintu, duduk di kursi, tangan kirinya memegang foto bingkai yang ia letakkan di meja. Sementara tangan kanannya menutup wajahnya. Bahunya bergetar. Raihan tidak tahu harus bagaimana.
Ia tak ingin membuat Nadine merasa dipergoki atau malu. Tapi sebelum ia sempat berbalik untuk pergi, Nadine menoleh, dan mata mereka bertemu. Waktu seolah berhenti. Nadine langsung berdiri, menutup bingkai foto dan mematikan lampu meja. Wajahnya tertahan di balik bayangan ruangan. Tapi Rehan bisa melihat mata itu. Mata yang dingin di siang hari, kini terlihat seperti lautan luka di malam hari. "Kamu ngapain di sini?" tanya Nadine. Suaranya pelan, nyaris serak, tapi tidak marah. Rehan menelan ludah, gugup. "Maaf, Bu. Saya belum pulang. Tadi saya dengar suara." "Jangan bilang siapa-siapa," potong Nadine cepat. Nadanya seperti perintah, tapi juga seperti permohonan. Rehan mengangguk cepat. "Enggak akan." Beberapa detik sunyi. Lalu Nadine berkata, "Pulang sana. Jangan sok peduli." Lalu ia menutup tirai kaca dari dalam. Rehan berdiri beberapa saat sebelum benar-benar berbalik. Tapi dalam langkah pulangnya malam itu, ada yang berbeda. Hatinya, yang tadinya penuh dendam dan luka karena perlakuan kasar sang bos, kini mulai diliputi rasa iba. Bukan kasihan, tapi rasa hormat yang tumbuh dari pemahaman. Di balik wajah tegas dan kata-kata tajam itu, Nadine adalah manusia. Dan tampaknya, ia menyembunyikan luka yang sangat dalam. Keesokan harinya, Nadine kembali seperti biasa, dingin, cepat, tanpa basa-basi. Tapi Rehan merasa pandangan matanya sedikit berubah. Ia tidak lagi sekeras dulu saat memberi instruksi. Dan meski ia tidak tersenyum, ia juga tidak menghardik. Seolah semalam ada tembok yang retak, dan sinar kecil mulai masuk ke dalam. Rehan pun bersikap biasa, tidak pernah menyebut apapun tentang malam itu. Ia tahu, jika ia ingin menjaga kepercayaan yang sekecil apapun, maka diam adalah pilihan terbaik. Namun kejadian malam itu terus mengganggu pikirannya. Ia ingin tahu, siapa yang ada dalam bingkai foto itu? Beberapa hari kemudian, saat membantu membersihkan ruang meeting usai peluncuran kampanye baru, Rehan mendengar bisik-bisik dua senior HRD yang tidak sadar kalau ia ada di ruangan. "Bu Nadine kelihatan lebih kalem akhir-akhir ini ya." "Iya. Tapi kamu tahu nggak, sejak ayahnya meninggal tahun lalu, dia memang berubah." Rehan spontan menghentikan gerakannya. Ia pura-pura mengangkat kotak kardus, namun telinganya fokus. Dulu ayahnya itu CEO perusahaan properti besar, tapi ketahuan punya keluarga lain di luar negeri. Nadine yang nemuin semuanya, dan sejak itu dia gak pernah bisa percaya orang lagi, bahkan rekan kerja sendiri. "Pantes ya, mukanya kayak dingin beku terus." "Bukan dingin, mungkin dia capek." Jadi perempuan muda, memimpin perusahaan gede, sambil dihantui bayang-bayang ayahnya yang dia idolakan, ternyata hidupnya bohong. Rehan tak sanggup mendengar lebih lanjut. Hatinya seperti ditusuk. Jadi itu, rahasianya. Malam itu, Rehan berjalan di koridor kantor seperti sedang membawa beban berat. Ia teringat kembali wajah Nadine yang sembab di balik lampu meja, suara isakannya yang lirih, dan mata yang mengandung ribuan luka. Ia mengerti sekarang. Nadine tidak pernah bermaksud membenci orang. Ia hanya sedang membentengi diri. Karena di masa lalu, benteng itu terlalu mudah roboh oleh orang yang seharusnya paling ia percaya. Besoknya, Rehan datang ke kantor lebih pagi dari biasanya. Ia membawa 2 kopi hitam dari warung kecil di seberang jalan. Satu untuk dirinya. Satu lagi, ia letakkan diam-diam di depan pintu ruang direktur, dengan selembar sticky note kecil bertuliskan, "Terima kasih karena sudah mengajarkan saya menjadi lebih kuat. Ini hanya kopi biasa, tidak lebih pahit dari kalimat Bu Nadine yang sering bikin saya belajar." Ia tak menunggu balasan. Bahkan ia tak tahu apakah kopi itu akan diminum atau dibuang. Tapi ia hanya ingin melakukan sesuatu yang tulus, sebagai bentuk penghormatan,
bukan rasa kasihan. Hari itu berlalu biasa. Nadine tidak bicara apa-apa tentang kopi itu. Tapi di sore hari, saat semua orang pulang, Rayhan kembali ke meja untuk mengambil flash diska yang tertinggal. Dan di atas mejanya, ada sebotol air mineral dingin dan sticky note kecil bertuliskan, "Belajar boleh keras, tapi jangan lupa minum." Tulisan tangan itu rapi, tegas. Tapi Rayhan tahu pasti siapa yang menulisnya. Untuk pertama kalinya, Rayhan tersenyum lebar sendirian di kantor yang kosong. Di balik dinding dingin itu, rahasia Nadine mulai terbuka, sedikit demi sedikit. Dan Rayhan tahu, ia akan tetap berdiri di situ. Tak menyerah, tak mundur. Karena bukan hanya pekerjaannya yang ia jaga, tapi hatinya juga mulai ia pertaruhkan. Hari-hari di kantor berjalan seperti biasa, tapi bagi Rayhan, segalanya mulai terasa berbeda. Sekecil apapun pergeseran suasana hati Nadine, kini bisa ia rasakan. Ketika Nadine tidak berteriak seperti biasa, atau ketika nada suaranya tidak setajam minggu lalu, Rayhan mulai mengerti, itu bentuk kecil dari penerimaan. Namun yang paling membekas dalam benaknya adalah selembar sticky note di atas botol air mineral kemarin. Sederhana, tapi hangat. Nadine tidak sedang menunjukkan sisi lemah. Ia sedang membuka pintu kecil yang selama ini tertutup rapat. Hari ini, Rayhan masuk kantor sedikit lebih pagi dari biasanya. Ia mulai menikmati ketenangan sebelum rekan kerja lain berdatangan. Udara pagi di kantor membawa aroma kayu dan kertas yang khas, membuat semangatnya bangkit. Ia membuka laptopnya, menyeduh kopi, dan menyalakan playlist jazz instrumental yang biasa ia dengar. Tak lama, suara langkah sepatu hak tinggi terdengar. Nadine. Seperti biasa, ia berjalan cepat ke ruangannya tanpa menoleh siapapun. Tapi ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Ia sempat menghentikan langkahnya, menoleh ke arah Rayhan yang sedang duduk di dekat pantry. Lalu berkata singkat, "Musik yang bagus." Rayhan hanya sempat terdiam. Lalu mengangguk. "Terima kasih, Bu." Itu bukan pujian besar. Tapi untuk wanita seperti Nadine yang selama ini tidak pernah berbasa-basi, bahkan jarang mengucapkan, "Selamat pagi," ucapan itu terasa seperti pelangi di tengah badai. Rayhan mulai menyadari bahwa perubahan tidak selalu datang dalam gemuruh. Kadang, cukup dalam suara pelan yang menghangatkan udara dingin. Hari itu, Nadine tidak banyak bicara. Tapi saat review laporan mingguan, untuk pertama kalinya ia tidak menyela pembicaraan Rayhan. Ia membiarkan Rayhan menjelaskan poin-poinnya tanpa potong kata. Dan ketika Rayhan selesai, Nadine hanya berkata, "Presentasimu berkembang. Tapi jangan cepat puas." Rayhan mengangguk cepat. Itu adalah kalimat terindah yang pernah ia terima dari wanita itu. Karena di balik kerasnya kata-kata, ia tahu ada pengakuan di dalamnya. Beberapa hari setelahnya, Rayhan mendapati dirinya semakin sering memperhatikan Nadine. Bukan karena takut, tapi karena penasaran. Ia memperhatikan bagaimana Nadine selalu menyendiri saat makan siang. Bagaimana ia menolak ajakan makan bersama tim. Bagaimana ia selalu keluar kantor lewat pintu belakang. Seolah ingin menghindari interaksi apapun yang tak perlu. Suatu hari, saat jam makan siang, Rayhan memberanikan diri masuk ke pantry dan melihat Nadine duduk sendirian, memegang sepotong sandwich sambil membaca dokumen. Ia berdiri di depan pintu, ragu. Nadine melirik, lalu berkata cepat, "Kalau cuma mau ambil minuman, silakan. Gak usah tegang begitu." Rayhan tersenyum kecil dan masuk. Sambil mengambil air mineral, ia memberanikan diri bicara. "Saya tahu ini mungkin bukan urusan saya, Bu, tapi kantor ini terasa lebih hangat akhir-akhir ini." Nadine tidak menjawab. Tapi ia menutup dokumennya perlahan. Rayhan melanjutkan, "Saya percaya, orang keras itu bukan karena jahat. Tapi mungkin karena pernah kecewa terlalu dalam." Nadine menoleh.
Tatapannya tajam, tapi tidak membentak. Ia berkata pelan, "Kamu pikir kamu sudah cukup tahu untuk menilai saya?" Raihan menggeleng. "Belum. Dan saya tidak berniat menilai. Tapi saya ingin belajar. Karena, entah kenapa, saya merasa ibu bukan seperti yang semua orang pikirkan." Beberapa detik sunyi. Lalu, untuk pertama kalinya sejak ia magang di perusahaan itu, Raihan melihat sesuatu yang tak ia sangka. Senyum. Tipis, nyaris tidak terlihat. Tapi ada. Dan itu datang dari Nadine. "Banyak orang datang dan pergi dalam hidup saya, Raihan. Semua bilang ingin memahami. Tapi saat tahu sisi gelap saya, mereka mundur." Raihan menjawab tenang, "Saya tidak punya alasan untuk mundur. Karena saya tidak datang untuk menilai. Saya datang untuk belajar. Dari ibu." Nadine menunduk, memainkan jari-jarinya di atas gelas kopi. "Kenapa kamu begitu keras kepala?" Raihan tertawa pelan. "Mungkin karena saya pernah dihina berkali-kali oleh bos saya, tapi entah kenapa tetap bertahan." Keduanya tertawa. Ringan. Hamad. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada dinding yang memisahkan mereka. Setelah hari itu, interaksi Raihan dan Nadine semakin sering terjadi. Tidak selalu hangat, tapi tidak lagi dingin sepenuhnya. Nadine tetap menjadi atasan yang tegas, tapi mulai ada jeda dalam ketegasannya, ruang di mana Raihan bisa masuk. Pada suatu sore, setelah sebuah presentasi besar yang sukses besar berkat analisa yang Raihan buat, Nadine menghampiri Raihan di lorong. Ia berkata, "Kamu punya potensi. Tapi jangan pernah biarkan rasa kagummu ke orang lain membuatmu lupa batas." Raihan mengerutkan kening. "Maksudnya?" Nadine menatapnya lurus. "Kamu tahu, jangan buat perasaan mengaburkan profesionalisme." Raihan terdiam. Ia tahu Nadine menyadari sesuatu. Dan Nadine, seperti biasa, selalu satu langkah lebih cepat. "Apa saya salah kalau saya mulai peduli, Bu?" tanya Raihan pelan. Nadine menatap tajam. Tapi sorot itu tak setajam biasanya. Ada getar halus di baliknya. "Bukan salah, tapi berbahaya. Untuk saya. Untuk kamu." Raihan tak menjawab. Hatinya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, perasaannya bukan satu arah. Namun malam itu, ia hanya bisa menatap punggung Nadine yang perlahan menjauh. Seperti seseorang yang ingin didekati tapi tidak tahu caranya menerima. Raihan tahu, ini bukan kisah cinta biasa. Dan mungkin, memang tidak akan pernah jadi cinta biasa. Pagi itu, suasana kantor terlihat lebih sibuk dari biasanya. Di lantai 3, tim marketing dan relasi investor terlihat mondar-mandir membawa dokumen, mengecek ulang presentasi, dan memastikan setiap sudut ruangan rapat utama rapi dan elegan. Hari ini adalah hari besar. Nadine akan mempresentasikan proyek digital terbaru perusahaannya kepada sejumlah investor asing dari Jepang dan Singapura. Proyek ini adalah jantung dari ekspansi perusahaan ke ranah digital, dan Nadine adalah juru bicaranya. Tak ada ruang untuk kesalahan. Raihan memandangi layar laptopnya sambil mencuri pandang ke ruang rapat. Ia tahu hari ini penting, bukan hanya bagi perusahaan, tapi juga bagi Nadine. Perempuan itu telah bekerja siang dan malam menyiapkan materi, memperbaiki desain, dan menyesuaikan strategi agar cocok dengan kebutuhan para investor. Dalam hatinya, Raihan ingin membantu, tapi ia tahu batasnya. Ia hanya anak magang, bukan seseorang yang memiliki suara di forum sekelas itu. Namun takdir punya cara sendiri untuk mengubah peta kekuasaan. Tepat pukul 10 pagi, saat para investor tiba dengan mobil-mobil mewah mereka, Nadine sedang berdiri di depan cermin ruang kerjanya. Ia mengenakan setelan abu-abu elegan, rambut ditata rapi, wajah terlihat sempurna, tapi matanya menunjukkan ada yang tak beres. Beberapa menit kemudian,
Nadine duduk di kursinya dengan tangan mencengkeram perut. Ia meringis pelan, mencoba menahan rasa nyeri yang tiba-tiba menyerang bagian bawah perutnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba berdiri, tapi tubuhnya gemetar. Sial, gumamnya. Kenapa sekarang? Seketika, Raihan yang sedang hendak mengetuk pintu ruangan, mendengar suara jatuh. Ia segera masuk dan melihat Nadine terduduk di lantai, tangan masih memegang perutnya. Ibu Nadine. Astaga, ibu kenapa? Tanya Raihan panik. Nadine menggeleng pelan. Aku bisa. Ini cuma kram, sedikit saja. Sebentar. Namun Raihan tahu ini lebih dari sekadar sedikit. Wajah Nadine pucat dan napasnya tersengal. Tanpa pikir panjang, Raihan membantunya duduk di sofa, lalu berkata, "Tolong izinkan saya. Saya sudah membaca semua materi ibu. Saya bisa sampaikan garis besarnya, ibu hanya perlu istirahat sebentar saja." Nadine menatap Raihan. Ada perdebatan di matanya, antara harga diri, rasa takut gagal, dan dorongan untuk percaya. Tapi tubuhnya sudah tak mampu menyangkal. Dengan suara lirih, ia berkata, "Slide ada di laptopku, urutannya seperti di file yang kamu kerjakan 3 hari lalu. Jangan improvisasi terlalu banyak." Raihan mengangguk. "Percayakan pada saya, Bu. Saya tidak akan mengecewakan ibu." Beberapa menit kemudian, di ruang rapat utama, semua mata menatap bingung saat pintu terbuka. Bukan Nadine yang masuk, melainkan Raihan. Ia berdiri di depan layar proyektor, mengenakan kemeja putih bersih dan raut tenang. Ia menatap sekeliling ruangan, lalu tersenyum ramah. "Selamat pagi, para tamu terhormat. Saya Raihan, asisten magang dari tim inovasi. Hari ini, karena kondisi kesehatan Ibu Nadine yang kurang baik, saya akan menyampaikan presentasi sesuai materi yang telah disusun beliau." Beberapa manajer tampak cemas. Ada yang berbisik pelan. Tapi Raihan tetap tenang. Ia membuka presentasi, lalu mulai menjelaskan satu persatu bagian proyek dengan artikulasi yang jelas, intonasi yang mantap, dan, yang paling mengejutkan, penguasaan materi yang luar biasa. Ia menyelipkan penjelasan dengan bahasa Inggris yang fasih, membangun narasi dengan bahasa bisnis yang profesional, dan menyampaikan data dengan percaya diri. Ia bukan hanya menyampaikan slide, ia menceritakan visi, mimpi, dan arah masa depan proyek itu seperti seseorang yang benar-benar mempercayainya. Para investor awalnya terlihat ragu. Tapi setelah 5 menit, mereka mulai mengangguk-angguk. Setelah 10 menit, beberapa mulai mencatat dan bertanya. Raihan menjawab dengan tenang. Dan saat presentasi selesai, ruangan hening sejenak, sebelum perlahan bergemuruh tepuk tangan. Sementara itu, dari balik pintu kaca, Nadine berdiri diam. Wajahnya masih pucat, tapi matanya berkaca-kaca. Ia menyaksikan semua yang terjadi. Bagaimana seorang anak magang yang dulu dianggap remeh, berdiri gagah menggantikan dirinya. Bukan untuk mengambil tempatnya, tapi untuk menyelamatkan proyek impiannya. Setelah ruangan kembali tenang dan para investor meninggalkan kantor dengan wajah puas, Raihan kembali ke ruangannya. Ia tidak mencari Nadine. Ia tahu, mungkin bagi perempuan itu, semuanya hanya bagian dari tugas. Ia tak mengharapkan apapun. Namun sore itu, saat Raihan hendak pulang, Nadine muncul di depan pintu ruang kerja kecilnya. Rambutnya dikuntir sederhana. Wajahnya terlihat lebih segar meski masih ada sisa kelelahan. Ia berdiri diam, lalu berkata dengan suara pelan tapi jelas, "Raihan." Raihan berdiri. "Ya, Bu." Nadine menatap matanya. Lama. Lalu, dengan suara yang nyaris tak pernah ia gunakan untuk siapapun selama ini, ia berkata, "Terima kasih. Kau menyelamatkan semuanya hari ini." Raihan menelan ludah.
Itu bukan kalimat biasa. Bukan hanya terima kasih, tapi pengakuan, kepercayaan, dan rasa hormat. Ia tersenyum kecil. Saya hanya mencoba melakukan yang terbaik, Bu. Nadine tersenyum balik. Dan kamu melakukannya jauh lebih baik dari yang saya bayangkan. Sejak hari itu, jarak di antara mereka mulai mencair. Tak lagi membeku. Nadine mulai mengizinkan Rayhan terlibat dalam rapat-rapat penting. Ia meminta pendapatnya dalam proyek baru. Ia bahkan terkadang mengajak diskusi pribadi di balkon kantor, tempat di mana biasanya hanya dia seorang diri. Rayhan tahu, belum ada kata cinta di antara mereka. Tapi ada sesuatu yang tumbuh. Sebuah saling percaya yang pelan-pelan menumbuhkan akar. Dan semua itu dimulai dari satu langkah kecil. Satu ucapan, terima kasih, yang keluar dari hati seorang perempuan yang selama ini hidup dengan tembok-tembok tinggi. Di dunia kerja yang keras dan penuh tekanan, Rayhan belajar bahwa keberanian bukan selalu tentang membantah atau melawan. Kadang, keberanian terbesar adalah berdiri maju saat orang lain mundur. Dan di mata Nadine, mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat bahwa tidak semua orang datang untuk mengambil atau menyakiti. Ada juga yang datang untuk benar-benar peduli. Langit mendung menggantung berat di atas kota. Hari itu hujan sudah diprediksi turun sejak siang. Tapi seperti biasa, aktivitas kantor tetap berjalan seperti tak ada yang peduli pada langit. Di lantai 3 gedung perusahaan, Rayhan sibuk menyusun laporan mingguan. Ia melirik ke arah jendela dan tersenyum saat melihat tetesan air pertama mulai menghiasi kaca. Hujan selalu punya cara mengendapkan banyak hal dalam hidupnya. Kenangan, kerinduan, atau sekadar rasa tenang yang tak bisa dijelaskan. Pukul 5 sore, hujan turun dengan deras. Petir sesekali menyambar, angin menggoyangkan pepohonan di luar gedung. Karyawan lain mulai berkemas, beberapa terlihat menunggu layanan ojek online di lobi bawah. Sebagian memilih menunggu hujan reda. Rayhan masih di mejanya, belum berniat pulang. Bukan karena pekerjaannya belum selesai, tapi karena, entah kenapa, ia merasa ingin menunggu sesuatu. Atau mungkin, seseorang. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar mendekat. Saat ia menoleh, dilihatnya Nadine berdiri dengan ekspresi kesal, menatap keluar jendela. Rambutnya sedikit berantakan, dan di tangannya hanya ada tas kecil. Ia tampak mencari sesuatu. Rayhan berdiri. Ibu belum pulang? Nadine mendesah. Aku lupa bawa payung. Sopirku izin karena anaknya sakit, dan aplikasinya error terus. Aku seharusnya ingat cuaca hari ini, tapi aku terlalu sibuk. Rayhan mengangguk mengerti. Saya bawa motor. Bisa saya antar, Bu? Nadine memandangnya sejenak. Ada jeda, seperti biasa. Nadine adalah tipe orang yang selalu menimbang, bahkan untuk hal sekecil menumpang. Tapi hujan kian deras, dan Rayhan tampak cukup bisa dipercaya. Akhirnya ia mengangguk. Beberapa menit kemudian, mereka sudah berada di parkiran bawah gedung. Rayhan mengenakan jaket, sementara Nadine memeluk tasnya erat-erat. Ia tampak canggung saat hendak naik ke motor Rayhan yang sederhana dan sudah agak tua. Tapi tanpa banyak komentar, ia duduk. Rayhan menoleh. Pegangan, ya, Bu. Jalanan licin. Nadine sempat ragu, tapi akhirnya tangannya menyentuh bagian belakang jaket Rayhan. Motor melaju perlahan keluar dari area parkir, menembus hujan yang tak juga reda. Kota tampak berbeda dalam hujan. Lampu-lampu jalan memantul di aspal basah. Suara kendaraan bercampur dengan rintik air, dan bau tanah basah memenuhi udara. Mereka tak banyak bicara sepanjang perjalanan. Tapi di tengah kota yang diguyur hujan itu, ada keheningan yang justru terasa nyaman. Rayhan beberapa kali menoleh memastikan Nadine baik-baik saja. Ia menggigil, tapi tidak mengeluh.
Dan ketika mereka berhenti sejenak di lampu merah, Rayhan mendengar tawa kecil keluar dari mulut perempuan itu. Aku bahkan gak ingat kapan terakhir kali naik motor di tengah hujan begini, katanya pelan. Dulu waktu SMA, mungkin. Rayhan ikut tertawa. Seru juga, ya, Bu? Nadine mengangguk. Aneh, tapi iya. Seru juga. Mereka tiba di apartemen Nadine sekitar 30 menit kemudian. Hujan masih turun, tapi lebih pelan. Rayhan memarkir motor dan segera turun. Hendak membantu Nadine turun juga. Tapi perempuan itu tak langsung bergerak. Ia menatap langit sebentar, lalu menatap Rayhan. Kau tahu, Rayhan, katanya, aku kira aku akan selalu merasa paling sendirian di kota ini. Tapi ternyata, enggak juga. Rayhan hanya tersenyum. Kadang, kita cuma perlu satu orang yang mau berhenti dan dengerin. Enggak banyak, cuma satu aja udah cukup. Nadine mengangguk perlahan. Lalu tanpa sadar, ia tertawa lagi. Kali ini lebih lepas. Aku kelihatan konyol banget ya, naik motor, bajuku basah, rambut awut-awutan. Justru sekarang ibu terlihat lebih manusia, sahut Rayhan pelan. Nadine memandangnya. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang tak biasa. Tapi bukannya marah, ia malah tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum itu terasa tidak dibuat-buat. Bukan senyum dingin seorang atasan yang ingin terlihat superior, tapi senyum hangat seorang perempuan yang mulai membuka diri. Terima kasih, Rayhan. Dengan senang hati, Bu. Nadine hendak berjalan masuk ke lobi apartemen, tapi kemudian berhenti dan berbalik. Oh ya, jangan panggil aku, Ibu, terus. Nadine saja. Rayhan nyaris tersedak. Serius? Nadine mengangkat alis. Serius. Kamu udah selamatin aku 2 kali. Kita bisa mulai dari nama. Rayhan tertawa kecil. Baik, Nadine. Dan dengan itu, ia menghidupkan motornya kembali. Tapi kali ini, dadanya terasa hangat. Bukan karena ia baru saja mengantar bosnya pulang. Tapi karena, untuk pertama kalinya, hujan bukan hanya membasahi jaketnya, tapi juga membuka pintu kecil dalam hatinya. Pintu yang selama ini tertutup rapat karena takut berharap. Sementara di dalam lift apartemennya, Nadine berdiri diam menatap bayangannya di cermin. Rambutnya lepek, bajunya basah, dan eyelinernya sedikit luntur. Tapi ia tidak peduli. Karena untuk pertama kali dalam waktu yang lama, ia merasa tidak sendiri. Ada sesuatu dalam cara Rayhan memperlakukannya. Bukan sebagai bos, bukan sebagai wanita yang hebat, tapi sebagai manusia biasa. Dan entah kenapa, rasanya menyenangkan. Hari itu, hujan telah membasahi lebih dari sekadar jalanan kota. Ia membasahi 2 hati yang selama ini hidup dalam kesunyian mereka masing-masing. 2 hati yang pelan-pelan mulai menemukan arah. Bukan karena kemegahan atau romansa instan, tapi karena kejujuran yang sederhana. Dan dari tawa yang mengalir di bawah hujan, lahirlah harapan baru yang diam-diam tumbuh, perlahan tapi pasti. Sejak kejadian hujan itu, suasana kantor berubah pelan namun nyata. Nadine tak lagi setegang biasanya saat berjalan melewati meja para staf, dan Rayhan yang biasanya dipanggil dengan nada datar, kini sesekali disapa dengan suara yang lebih hangat. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat rekan-rekan kerja Rayhan mulai berbisik pelan. Mencoba menebak ada apa antara sang bos cantik yang dingin dan anak magang yang sederhana itu. Namun bukan gosip yang mengganggu Rayhan. Yang memenuhi pikirannya kini adalah rasa ingin tahu tentang Nadine, tentang siapa dirinya di balik blazer rapi dan tatapan tajam itu. Hujan telah mengikis sebagian dinding yang selama ini menghalangi, tapi masih banyak pintu tertutup yang belum ia temukan kuncinya. Kesempatan itu datang di akhir pekan. Kantor sengaja dibuka karena Nadine mengadakan pelatihan intensif kecil untuk tim marketing.
Raihan diminta membantu menyiapkan presentasi dan logistik. Saat peserta mulai meninggalkan ruangan satu persatu, Nadine memilih duduk di pojok ruangan, menatap kosong keluar jendela. Raihan yang sedang membereskan kabel proyektor menoleh. "Ibu, Nadine, kamu nggak pulang?" tanyanya hati-hati. Nadine tidak langsung menjawab. Ia hanya menarik napas pelan, seolah menimbang apakah pertanyaan itu pantas dijawab. Pulang ke rumah kosong rasanya kadang lebih melelahkan daripada kerja seharian, katanya akhirnya. Raihan menelan ludah. Nadine bukan tipe orang yang suka bicara hal pribadi. Tapi kali ini, ada celah yang terbuka. "Maaf kalau saya lancang, tapi kamu kelihatan kesepian," ucap Raihan perlahan. Nadine menoleh dengan tatapan tenang, tapi bukan tatapan menghakimi. Ia malah tersenyum kecil. Senyum yang bukan untuk membela diri, tapi semacam pengakuan diam-diam. "Ayahku dulu CEO juga," katanya tiba-tiba. "Terkenal. Kaya raya. Di mata publik, dia sosok luar biasa. Tapi di rumah, dia pengkhianat. Dia tinggalkan kami demi sekretarisnya. Saat itu, aku masih SMP." Raihan terdiam. Napasnya tertahan mendengar nada getir dalam suara Nadine. "Ibuku hancur. Aku lihat sendiri bagaimana wanita sekuat dia akhirnya menyerah pada sakit hati. Dia mengurusku sambil menangis setiap malam. Dan sejak saat itu, aku bersumpah. Aku nggak akan pernah bergantung sama siapapun. Aku akan berdiri sendiri, sekuat mungkin." Nadine menatap Raihan dalam-dalam. "Dan mungkin, karena itu aku jadi begini. Keras. Tertutup. Takut kecewa lagi." Raihan tidak langsung menjawab. Ia berjalan pelan ke arah Nadine dan duduk di kursi sebelahnya. "Kadang, luka yang nggak diobati, malah tumbuh jadi tembok tinggi di sekitar hati kita. Kita pikir itu melindungi, padahal pelan-pelan membunuh kita dari dalam." Mata Nadine berkaca. Ia tak menangis, tapi ada riak rapuh yang terlihat jelas. "Aku tahu kamu punya alasan kenapa kamu selalu menjaga jarak. Tapi percaya sama aku, nggak semua orang datang untuk melukai. Kadang, ada juga yang datang untuk membantu menyembuhkan." Nadine menunduk. "Kamu terlalu baik, Raihan." "Bukan soal baik atau enggak," jawab Raihan, lembut. "Aku cuma nggak bisa diam lihat seseorang terus-menerus menyakiti dirinya sendiri hanya karena masa lalu." Untuk pertama kalinya, Nadine tidak membantah. Ia hanya duduk diam, membiarkan kata-kata itu meresap perlahan. Tak ada yang bicara selama beberapa menit. Hanya suara angin sore dari jendela yang terbuka sedikit, dan degup jantung yang pelan-pelan mulai menyatu dalam keheningan. Hari itu, Raihan tidak hanya mengetahui rahasia masa lalu Nadine. Ia juga menjadi saksi bagaimana seorang perempuan yang selama ini terlihat kuat, ternyata menyimpan luka yang belum sembuh. Dan dalam diam mereka, sesuatu yang baru mulai tumbuh. Bukan sekadar simpati, tapi rasa saling mengerti yang dalam. Beberapa hari kemudian, suasana kerja makin cair. Nadine mulai membuka forum diskusi dengan timnya, mendengarkan masukan, bahkan sesekali tertawa kecil. Raihan diberi tanggung jawab baru, menangani tim media sosial dan presentasi klien. Kepercayaan itu bukan hanya hadiah, tapi bukti bahwa hati yang dulu membeku, kini mulai mencair. Pada suatu sore, saat Raihan hendak pulang, Nadine memanggilnya dari dalam ruangan. "Raihan, tunggu." Ia masuk. Nadine menatapnya dengan ekspresi serius, tapi ada kelembutan yang tak biasa. "Kamu ingin jadi apa 5 tahun dari sekarang?" tanyanya. Raihan berpikir sejenak. "Punya bisnis sendiri. Platform digital buat bantu UMKM kecil di desa-desa." Nadine mengangguk pelan. "Kalau aku bisa bantu kamu sampai ke sana, kamu akan tetap di sini sekarang." Raihan tersenyum. "Aku akan tetap di sini, bahkan tanpa bantuan itu."
Tatapan mereka bertemu. Kali ini, tak ada lagi dingin. Tak ada lagi curiga. Hanya dua orang yang mulai saling percaya, saling menyembuhkan luka masing-masing. Hari itu, Raihan belajar bahwa di balik seseorang yang terlihat tangguh dan sempurna, bisa jadi ada luka masa kecil yang belum selesai. Dan Nadine belajar bahwa tidak semua cinta berujung pengkhianatan. Ada juga cinta yang datang dengan niat menyembuhkan, bukan melukai. Dan ketika mereka berjalan keluar kantor bersama sore itu, cahaya matahari menembus awan seolah ikut memberi restu. Bahwa luka lama memang tidak bisa dilupakan begitu saja, tapi bisa, perlahan, terobati. Mentari pagi menembus tirai kantor Nadine yang berdiri megah di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Seperti biasa, para karyawan mulai berdatangan, dengan kopi di tangan dan beban pikiran masing-masing. Tapi ada satu hal yang terasa berbeda pagi ini, dan perubahan itu telah berlangsung selama beberapa minggu terakhir. Nadine, sang direktur yang dulu dikenal sebagai es batu berjalan, kini sering terlihat tersenyum. Bukan senyum basa-basi yang kaku, tapi senyum hangat, tulus, dan, yang paling mengejutkan, tak lagi dipaksa. Di antara para karyawan yang diam-diam memperhatikan perubahan itu, Raihan tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Ia memang tak pernah berharap akan mendapatkan perlakuan istimewa setelah kejadian-kejadian penting beberapa waktu lalu. Tapi yang tak bisa ia sembunyikan adalah perubahan dalam hatinya. Ia mulai menatap Nadine bukan lagi sekadar bos, melainkan seseorang yang diam-diam telah mengubah dunianya. Bukan hanya karena kecantikannya, tapi karena luka di balik ketegaran itu, karena keberanian Nadine untuk perlahan membuka diri. Nadine, di sisi lain, mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia izinkan sebelumnya. Perasaan nyaman saat melihat Raihan tersenyum. Rasa aman saat mendengar suara tawanya, bahkan, degup aneh di dadanya saat secara tak sengaja tangan mereka bersentuhan ketika sedang berdiskusi di ruang meeting. Ia tak pernah menyangka bahwa seseorang yang dulu ia anggap remeh bisa membuatnya merasa seperti remaja lagi. Gugup, penasaran, dan rentan. Suatu siang, saat jam makan tiba, Raihan baru saja kembali dari kantin bawah sambil membawa 2 kotak makan siang. Ia ragu beberapa detik sebelum mengetuk pintu ruangan Nadine. Masuk. Suara Nadine terdengar dari dalam. Raihan mendorong pintu pelan. Aku tadi ke bawah beli makan. Kupikir kamu belum sempat turun. Nadine menoleh dari balik laptop. Ada jeda sesaat sebelum ia menjawab. Terima kasih, katanya, pelan. Lalu ia tersenyum. Kamu selalu tahu saat yang tepat. Mereka makan bersama, duduk di meja panjang ruangan itu. Tidak banyak percakapan, tapi juga tidak ada ketegangan. Suasana yang dulu terasa canggung kini berganti jadi nyaman. Nadine bercerita sedikit tentang ibunya yang kini tinggal sendiri di Bandung. Dan Raihan bercerita tentang rumahnya di kampung. Tentang warung kecil ibunya. Tentang harapannya bisa membuka bisnis digital yang memberdayakan usaha-usaha kecil seperti milik ibunya itu. Aku suka caramu bicara tentang keluargamu, ujar Nadine di tengah makan. Raihan menoleh. Kenapa? Kamu punya cara yang jujur saat menyampaikan sesuatu. Mungkin karena itu aku akhirnya percaya padamu. Kata-kata itu sederhana, tapi efeknya begitu dalam. Raihan tak menjawab, hanya mengangguk dan tersenyum. Ia tahu, pengakuan seperti itu dari Nadine bukanlah hal kecil. Itu adalah batu besar yang baru saja ia geser dari pintu hati perempuan itu. Hubungan mereka berkembang perlahan tapi pasti. Raihan mendapat kepercayaan lebih. Bahkan kini menjadi asisten pribadi Nadine untuk proyek baru perusahaan. Peluncuran platform e-commerce lokal yang akan menjadi tonggak besar bagi perusahaan itu. Setiap hari, mereka bekerja lebih sering bersama. Dan setiap hari pula, dinding di antara mereka semakin tipis. Namun, perubahan itu tak luput dari perhatian orang-orang di kantor. Lihat deh.
Nadine tadi nyinyir pas Rehan datang. Bisik Clara, staf HR, kepada rekan kerjanya saat makan siang. Iya. Gila, itu Nadine loh. Dulu cuma tahu dua ekspresi, marah dan lebih marah, balas yang lain tertawa. Isu tentang kedekatan mereka mulai menyebar. Tapi anehnya, tidak ada gosip jahat seperti yang biasanya muncul. Sebaliknya, banyak yang diam-diam mendukung, karena mereka melihat perubahan positif dalam diri Nadine. Ia lebih manusiawi, lebih tenang, dan bahkan mulai memberi kesempatan lebih luas pada ide-ide dari timnya. Dan itu semua, tanpa diragukan lagi, karena pengaruh Rehan. Tapi tidak semua hal berjalan mulus. Pada suatu malam, saat Rehan masih di kantor lembur menyiapkan laporan untuk presentasi esok hari, Nadine datang menghampiri. Wajahnya serius. Ada yang ingin aku tunjukkan, katanya. Rehan mengangguk dan mengikuti Nadine keluar dari kantor. Mereka berjalan ke rooftop gedung yang selama ini hanya Nadine yang memiliki akses ke sana. Dulu, setiap kali aku stres, aku ke sini, ujar Nadine sambil berdiri memandangi kota yang gemerlap. Dan aku sadar, selama ini aku sendirian. Tapi malam ini, aku nggak mau sendiri. Rehan berdiri di sampingnya. Hening sejenak. Sebelum akhirnya ia bertanya pelan, Nadine, kamu bahagia? Nadine tak langsung menjawab. Ia menatap ke langit malam, lalu menoleh ke Rehan. Aku belum tahu apakah ini yang disebut bahagia. Tapi satu hal yang aku yakin, aku tidak lagi merasa kosong seperti dulu. Rehan mengangguk. Ia tahu itu cukup untuk saat ini. Malam itu, dua orang yang dulu hanya terhubung karena status jabatan dan sistem magang, kini berdiri di tempat yang sama dengan perasaan yang belum mereka beri nama, tapi telah mereka rasakan jauh di dalam hati. Namun seperti pepatah lama mengatakan, sebelum bahagia benar-benar datang, selalu ada ujian yang harus dihadapi. Suatu pagi, kantor mendadak ramai. Mobil mewah berwarna hitam berhenti di lobi, dan seorang pria dengan setelan jas rapi turun dari dalamnya. Ia tinggi, gagah, dan memiliki senyum percaya diri yang menawan. Semua karyawan berbisik, itulah Aldrian, mantan tunangan Nadine. Pria itu masuk ke ruang kerja Nadine tanpa perlu basa-basi, seperti seseorang yang merasa masih memiliki tempat di sana. Rehan yang melihatnya dari kejauhan hanya bisa mengernyitkan dahi. Sepanjang hari, suasana kantor tegang. Aldrian terlihat keluar masuk ruangan Nadine, kadang tertawa, kadang bersikap serius. Rehan berusaha fokus, tapi hatinya terusik. Dan saat sore tiba, Nadine memanggilnya ke ruangan. Rehan, katanya perlahan. Ini Aldrian. Dia akan bergabung sebagai partner strategis untuk proyek e-commerce kita. Mata Rehan membeku. Ia menatap pria itu, lalu Nadine. Tapi sebelum ia sempat bicara, Aldrian menyodorkan tangan dengan senyum sinis. Aku dengar kamu magang di sini, ya? Hebat juga bisa dekat dengan Nadine. Tapi jangan lupa posisimu. Rehan menahan diri untuk tidak membalas. Ia menatap Nadine, berharap ada penjelasan, atau setidaknya dukungan. Tapi Nadine hanya diam. Terjebak antara masa lalu dan masa kini. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu penuh harapan, Rehan merasa kecil kembali. Seperti bayangan yang tak dianggap. Seperti luka lama yang tak sengaja ia buka lagi. Malamnya, Rehan berdiri di rooftop sendirian. Tempat yang dulu terasa hangat, kini terasa asing. Ia menghela napas panjang. Mungkin, pikirnya, ini saatnya untuk mundur. Bukan karena ia kalah, tapi karena ia tak ingin menjadi beban dalam kehidupan seseorang yang belum selesai dengan masa lalunya. Dan saat fajar menyingsing esok hari, ia mengajukan surat pengunduran dirinya. Suasana kantor berubah. Sejak Rehan resmi mengundurkan diri, seperti ada ruang kosong yang tak bisa diisi siapapun. Nadine,
yang dulu bersikap dingin dan tegas, kini kembali ke versi lamanya. Tapi anehnya, bukan karena ingin, melainkan karena bingung. Ia kehilangan pijakan yang selama ini diam-diam membuatnya berdiri tegak. Aldrian, sang mantan tunangan, kini hadir setiap hari. Ia ikut mengarahkan proyek e-commerce, memimpin meeting, dan selalu berusaha memonopoli perhatian Nadine. Di atas kertas, ia sempurna, cerdas, mapan, tampan, dan punya pengaruh besar. Tapi di balik semua itu, Nadine merasakan sesuatu yang ganjil. Kehadiran Aldrian terasa kosong. Berbeda sekali dengan Rayhan yang selalu hadir dengan niat tulus, penuh semangat, dan sedikit pun tak pernah memaksa. "Kenapa kamu mundur begitu saja?" tanya Nadine suatu sore saat ia akhirnya memberanikan diri menelepon Rayhan, yang kini sudah pulang ke kampung halamannya. Suara Rayhan terdengar datar. "Aku tahu batasanku, Nadine. Dan kupikir, kamu lebih butuh seseorang yang bisa berdiri sejajar denganmu, bukan orang seperti aku." "Jangan bodoh," jawab Nadine dengan suara yang mulai bergetar. "Kamu pikir aku butuh seseorang yang kaya? Yang datang dengan mobil mewah dan bicara soal saham? Tapi kenyataannya kamu diam saja waktu dia meremehkanku," balas Rayhan. "Kamu membiarkan dia bersikap seolah aku tak ada." Hening. Beberapa detik lewat tanpa suara. "Aku takut, Rayhan," kata Nadine akhirnya. "Aku takut kalau aku memilihmu, aku akan mengulangi luka ibuku. Dulu ayahku juga bukan siapa-siapa saat menikahi ibuku. Tapi saat sukses, dia pergi, ninggalin kami demi wanita lain. Aku tumbuh dengan kebencian pada laki-laki yang datang dengan janji tapi pergi saat punya pilihan lain." Kata-kata Nadine seperti palu yang menghantam dada Rayhan. Tapi alih-alih marah, ia justru mengerti. Luka masa lalu memang seringkali membuat seseorang sulit mempercayai masa depan. "Aku nggak akan seperti ayahmu," kata Rayhan pelan. "Tapi kalau kamu belum siap, aku bisa pergi. Asal kamu tahu, aku nggak pernah datang untuk menyakitimu." Telepon ditutup. Dan setelah itu, keheningan panjang mengisi hari-hari mereka. Nadine mencoba fokus pada peluncuran platform e-commerce baru. Tapi semuanya terasa hambar. Bahkan keberadaan Aldrian tak membuatnya tenang. Hingga suatu hari, Aldrian mengajaknya makan malam. "Aku masih cinta kamu, Nadine," kata Aldrian di meja restoran mewah. "Aku tahu aku salah waktu itu, tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita kembali. Bisnis kita bisa besar, hidup kita akan mapan." Nadine menatapnya. Ada jeda lama sebelum ia menjawab. "Kamu tahu, dulu aku ingin sekali mendengar kata-kata itu darimu. Tapi sekarang," Nadine menarik napas panjang. "Aku sadar yang aku butuhkan bukan orang yang membuat hidupku mewah, tapi yang membuat hatiku tenang." Aldrian tersenyum sinis. "Kamu masih mikirin pemuda magang itu?" "Aku nggak sekadar mikirin dia. Aku kehilangan dia," ucap Nadine jujur. "Dan kamu tahu? Dia yang mengajarkanku arti keberanian. Bukan karena dia hebat, tapi karena dia tulus." Wajah Aldrian berubah. Ia tahu, ia telah kalah. Bukan karena Rayhan lebih kuat, tapi karena Nadine telah menemukan sesuatu yang bahkan uang tak bisa beli. Cinta yang sederhana tapi nyata. Sementara itu, Rayhan mulai membangun kehidupannya dari awal. Di kampung, ia membantu ibunya membuka kedai kopi kecil yang juga menjual produk UMKM lokal. Ia mulai membuat platform sederhana untuk membantu tetangga-tetangganya memasarkan barang secara daring. Perlahan tapi pasti, komunitasnya berkembang. Ia diberi penghargaan oleh desa karena berhasil memberdayakan ekonomi kecil dengan teknologi. Namun, di tengah pencapaian itu semua, ada satu kekosongan yang belum bisa ia isi, bayangan Nadine. Senyum dinginnya, sikap kerasnya,
Bahkan diam-diam ketegaran perempuan itu menjadi semacam energi yang terus membayangi langkah Rayhan. Sampai akhirnya, suatu sore di bulan cerah, Rayhan menerima pesan dari seseorang yang tak ia sangka. "Kamu masih suka makan martabak telur pakai saus sambal?" Rayhan menatap layar ponselnya cukup lama sebelum membalas. "Kamu masih suka diam-diam nyicip minuman orang tanpa izin?" Tak lama kemudian, sebuah foto muncul. Nadine berdiri di depan rumah Rayhan, dengan koper kecil dan sebungkus martabak di tangan. Rayhan sontak berlari keluar. Di depannya, berdiri perempuan yang dulu mengusirnya, lalu merindukannya, dan kini kembali. Bukan sebagai bos, tapi sebagai seseorang yang telah memilih. Nadine tersenyum canggung. "Kamu nggak tanya kenapa aku kesini?" Rayhan hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Karena akhirnya kamu tahu siapa yang selalu ada bahkan saat kamu nggak percaya siapapun." Nadine menunduk. "Aku minta maaf, dan tolong, jangan tinggalkan aku lagi." Tanpa berkata apapun, Rayhan menariknya ke pelukan hangat. Pelukan yang menyampaikan ribuan kata tanpa perlu diucapkan. Di pelukan itu, semua luka, kebingungan, dan rasa ragu luruh satu persatu. Di bawah langit senja kampung, cinta yang dulu dianggap mustahil kini berdiri gagah. Bukan lagi cinta antara bos dan anak magang, tapi antara dua jiwa yang memilih saling menyembuhkan. Mereka duduk berdua di depan kedai Rayhan, ditemani martabak hangat dan kopi hitam buatan ibunya. Tak ada kemewahan. Tak ada gemerlap. Hanya kehangatan dan tawa yang tak lagi dipaksa. Nadine menatap Rayhan dan bertanya, "Masih mau kerja sama aku?" Rayhan tersenyum lebar. "Sekarang aku bosnya, loh. Hati-hati kamu dipecat." Mereka tertawa. Dan untuk pertama kalinya, tawa itu terasa penuh. Bukan karena candaan, tapi karena akhirnya mereka berada di tempat yang tepat, bersama orang yang tepat. Hari-hari di desa yang awalnya hanya menjadi pelarian bagi Rayhan kini berubah menjadi pijakan baru. Di tengah sawah, pasar tradisional, dan obrolan sederhana warga desa, Rayhan membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar toko online. Ia membangun kepercayaan. Ia membangun jembatan antara mereka yang tak mengerti teknologi dan dunia digital. Ia menjadi penghubung antara tradisi dan masa depan. Di kedai kecil peninggalan almarhum ayahnya yang kini ia kelola bersama ibunya, ia bukan lagi anak magang yang selalu dimarahi bos, tapi seorang pemuda visioner yang dihormati. Anak-anak muda di kampung mulai datang padanya, belajar membuat katalog online, memotret produk dengan ponsel seadanya, dan mempelajari konsep promosi digital. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tak pernah bisa Rayhan lukai dari hidupnya, bayangan Nadine. Meski ia terus tersenyum dan tampak sibuk, setiap kali melihat hujan turun, atau mendengar seseorang marah-marah dengan gaya bosi, pikirannya terbang pada sosok wanita yang pernah membuatnya merasa kecil, lalu tanpa sadar, membuatnya tumbuh menjadi besar. Sampai suatu hari, datang kabar mengejutkan. Perusahaan tempat Rayhan dulu magang berhasil mendapatkan pendanaan besar dari investor luar negeri, berkat aplikasi e-commerce yang pernah ia kembangkan bersama Nadine. Namun, berita yang lebih menggetarkan, Nadine mengundurkan diri sebagai CEO. Tanpa penjelasan panjang. Media-media hanya menulis bahwa Nadine Darmawan memutuskan untuk istirahat dan memprioritaskan urusan pribadi. Rayhan diam cukup lama membaca berita itu. Ada rasa aneh, seperti senang, tapi juga khawatir. Apa yang terjadi? Kenapa Nadine pergi setelah pencapaian besar itu? Apakah ini karena dia? Beberapa minggu kemudian, Rayhan tengah mengajari ibu-ibu PKK membuat konten sederhana untuk produk keripik singkong mereka ketika seorang anak kecil berlari ke arah kedai dan berteriak, "Mas Rayhan, ada mobil bagus banget di depan rumah. Ada celek cantik juga." Rayhan sontak terdiam. Hatinya seperti tahu,
bahkan sebelum melihat siapa yang datang. Ia berjalan cepat ke halaman depan, dan benar saja. Nadine berdiri di bawah pohon jambu dengan wajah canggung dan koper kecil di tangan. "Kenapa kesini lagi?" tanya Rayhan, setengah kaget, setengah gugup. Nadine menarik napas dalam. "Karena aku sadar, aku nggak bisa terus sembunyi di balik gelar CEO. Aku sudah punya semuanya. Tapi rasanya hampa." "Dan kamu pikir kamu bisa bahagia di tempat seperti ini?" tanya Rayhan, menyembunyikan rasa senangnya. Nadine tersenyum samar. "Bukan soal tempatnya, Rayhan. Tapi siapa yang ada di situ?" Rayhan memandangnya lama. Mereka lalu duduk di bangku bambu depan rumah. Angin sore berhembus pelan. Suara ayam dan tawa anak-anak jadi latar yang anehnya menenangkan. Nadine bercerita bahwa setelah ia kehilangan Rayhan, ia seperti kehilangan arah. Segala hal yang dulu ia perjuangkan terasa tak penting lagi. Ia bahkan sempat berpikir untuk kembali bersama Aldrian, hanya karena ingin meyakinkan diri bahwa ia masih punya kendali. Tapi justru semakin ia memaksa, semakin hatinya berontak. "Aku iri sama kamu," ucap Nadine. "Kamu bisa tinggal di sini, hidup sederhana, dan tetap bahagia." "Aku nggak selalu bahagia, Din," jawab Rayhan jujur. "Tapi aku belajar bersyukur. Dan, kamu tahu apa yang paling membuatku kuat di sini? Mimpiku bukan lagi tentang membuktikan diri, tapi tentang membuat sesuatu yang nyata." Nadine tertunduk. "Dan kamu bagian dari mimpi itu," lanjut Rayhan. "Kamu membuat aku percaya bahwa luka bisa disembuhkan. Tapi juga membuatku sadar bahwa kadang, cinta nggak butuh alasan muluk. Cukup keberanian untuk jujur dan bertahan." Air mata Nadine jatuh perlahan. Untuk pertama kalinya, ia merasa ringan. Tak ada tuntutan untuk sempurna. Tak ada tekanan untuk menjadi yang teratas. Di depan Rayhan, ia bisa jadi dirinya sendiri. Lelah, rapuh, dan utuh. "Kalau aku minta tinggal di sini beberapa hari, boleh?" tanyanya, setengah bercanda. Rayhan tertawa kecil. "Di sini cuma ada satu kamar tamu. Kalau kamu oke tidur di atas tikar dan kena suara ayam jam 4 pagi, silakan." Mereka tertawa. Dan tawa itu bukan lagi basa-basi. Itu tawa dari dua hati yang akhirnya berhenti berlari. Hari-hari berikutnya diisi dengan kegiatan yang tak pernah dibayangkan Nadine. Ia membantu ibu Rayhan memasak di dapur kayu, mengajari anak-anak muda dasar manajemen keuangan, dan bahkan ikut mengemas pesanan keripik dan kopi yang siap dikirim ke luar kota. Dari wanita yang dulu hanya tahu ruangan rapat dan laptop, kini ia tahu rasanya memetik cabai di kebun dan menawar harga di pasar. Dan setiap malam, di beranda rumah Rayhan, mereka duduk berdua, tanpa perlu banyak kata, karena keheningan mereka pun sudah cukup mengikat. Sampai akhirnya, malam itu tiba. Di bawah langit penuh bintang, Rayhan memberanikan diri mengeluarkan sebuah kotak kecil. Bukan cincin berlian, hanya gelang sederhana yang ia buat sendiri dari benang dan ukiran kayu kecil bertuliskan, "Percaya." "Aku belum bisa janji akan kasih kamu rumah besar," ucap Rayhan. "Tapi aku bisa janji satu hal, aku akan terus ada, bahkan saat kamu ragu, marah, atau takut." Nadine menggenggam kotak itu dengan tangan gemetar. "Aku juga belum bisa janji jadi wanita sempurna. Tapi aku janji, akan terus belajar bersamamu." Dan di tengah malam yang sunyi, dua jiwa yang dulu terpisah oleh kesombongan dan prasangka kini bersatu oleh kejujuran dan keberanian. Beberapa bulan kemudian, startup digital Rayhan yang fokus pada pemberdayaan desa mendapatkan sorotan dari media nasional. Dalam acara peluncuran kerjasama antar provinsi, Nadine hadir di samping Rayhan. Bukan sebagai tamu kehormatan, tapi sebagai mitra, sahabat, dan perempuan yang kini menatap hidup dari sudut pandang yang lebih membumi. Mereka tidak sempurna.
Hubungan mereka pun tidak selalu mulus. Tapi justru itulah yang membuat kisah mereka istimewa. Karena mereka memilih bertumbuh, bukan saling menuntut. Karena mereka memilih bertahan, bukan saling melepaskan. Karena cinta yang sejati, kadang tumbuh bukan di gedung pencakar langit, tapi di antara tikar bambu, aroma kopi pagi, dan senyum yang tak lagi dibuat-buat. Gedung megah di pusat kota Jakarta tampak semarak malam itu. Lampu-lampu sorot menari di langit, menyinari panggung besar bertuliskan, Digital Village Indonesia, launching platform karya anak bangsa. Para tokoh penting, investor, tokoh masyarakat, hingga media nasional hadir menyaksikan peluncuran aplikasi pemberdayaan desa yang selama ini dibangun oleh Reyhan dan tim kecilnya. Suatu mimpi besar yang berakar dari kesederhanaan dan tumbuh menjadi gerakan nyata. Namun di antara hiruk-pikuk pesta peluncuran itu, ada satu sosok yang mencuri perhatian, Nadine Darmawan. Mantan CEO perusahaan teknologi ternama, kini berdiri bukan sebagai pemimpin perusahaan raksasa, tapi sebagai bagian dari tim Reyhan. Tidak ada gaun gemerlap, tidak ada iring-iringan protokoler. Ia hanya mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang krem, senada dengan Reyhan. Tapi pancaran wajahnya lebih anggun dari siapapun malam itu. Sementara Reyhan berdiri di belakang panggung, mengamati layar yang menampilkan video dokumenter perjuangannya. Mulai dari desa kecilnya, masa-masa magang, hingga ia memutuskan pulang kampung. Ia menggenggam erat kertas berisi pidato peluncuran. Tapi yang lebih erat lagi adalah degup jantungnya yang tak menentu. Bukan karena pidato, tapi karena satu keputusan besar yang akan ia buat malam ini. Saat namanya dipanggil, Reyhan berjalan naik ke panggung. Tepuk tangan bergemuruh. Kamera berputar. Lampu sorot menyorot wajah tenang, tapi penuh getaran semangat dari pria yang dulu hanya anak magang biasa. Reyhan membuka pidatonya dengan kisah sederhana. Beberapa tahun lalu, saya berdiri di pinggir jalan Jakarta, naik motor tua, menjemput seseorang yang bahkan tak pernah melihat saya sebagai apapun selain anak magang. Saya sempat berpikir dunia tidak adil. Tapi ternyata, hidup tidak pernah salah arah, hanya kita yang sering buru-buru menilai sebelum belajar menerima. Tawa kecil terdengar dari audiens. Banyak orang bertanya, kenapa saya menolak beberapa tawaran besar dari perusahaan teknologi luar negeri dan memilih membangun startup kecil dari desa. Jawabannya sederhana, karena saya ingin kembali ke akar. Karena saya ingin membuktikan bahwa inovasi bukan hanya milik orang kota, tapi milik siapa saja yang punya kemauan dan kesempatan. Suara tepuk tangan kembali terdengar. Tapi belum selesai. Dan malam ini, lanjut Reyhan sambil menatap langsung ke arah barisan depan, tepat ke arah Nadine. Saya ingin menggunakan momen ini bukan hanya untuk meluncurkan aplikasi kami, tapi juga untuk meluncurkan keberanian saya yang selama ini terpendam. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Reyhan menarik napas panjang. Di hadapan kalian semua, saya ingin mengatakan bahwa perempuan yang duduk di sana, Nadine Darmawan, bukan hanya orang yang pernah membentuk saya jadi pribadi yang lebih kuat, tapi juga perempuan yang mengajari saya tentang luka, tentang ketegasan, dan tentang cinta yang tidak dibungkus basa-basi. Nadine terdiam. Mulutnya sedikit terbuka. Matanya berkaca-kaca. Dia bukan wanita yang mudah. Tapi justru karena itu, dia membuat saya ingin menjadi pria yang layak. Reyhan turun dari panggung perlahan. Semua kamera membidiknya. Namun ia tak peduli. Ia berjalan ke arah Nadine, lalu berdiri di depannya. Din, aku tidak punya cincin. Aku tidak punya rumah mewah. Tapi aku punya hidup yang ingin ku bagi sama kamu. Kalau kamu mau, mari kita terus jalan bareng. Tanpa gelar, tanpa posisi, tanpa topeng. Hanya kamu dan aku, seperti waktu kita naik motor tua di tengah hujan. Seluruh ruangan terdiam beberapa detik, lalu tiba-tiba,
Nadine berdiri dan menarik Raihan ke pelukannya. Air mata menetes. Tidak hanya dari mereka berdua, tapi dari beberapa penonton yang merasa baru saja menyaksikan sesuatu yang jauh lebih tulus dari presentasi bisnis manapun. Cinta yang akhirnya tidak lagi dibungkam. Beberapa bulan kemudian, aplikasi Tumbuh Bersama milik Raihan dan timnya resmi digunakan di lebih dari 80 desa di seluruh Indonesia. Nadine kini menjadi mentor dan pendamping digital desa, memilih hidup sederhana tapi bermakna. Mereka tidak langsung menikah megah, tidak pula tinggal di apartemen mahal. Mereka membangun rumah kecil di desa, di tepi sawah yang setiap paginya disambut mentari dan aroma kopi. Mereka berdua kini tahu, cinta tidak selalu datang dari cerita manis dan sempurna, tapi dari saling belajar menerima, bertumbuh bersama, dan tidak pernah lelah untuk memperjuangkan, bukan hanya satu sama lain, tapi juga dunia kecil di sekeliling mereka. Dan jika ada yang bertanya, siapa Raihan dan Nadine sebenarnya? Mereka bukan sekadar bos dan anak magang. Mereka adalah dua jiwa yang belajar mencintai dari luka, dari jarak, dan dari keberanian untuk berubah. Karena cinta yang sejati tidak membungkam. Ia bersuara dalam tindakan, tumbuh dalam kejujuran, dan menang dalam ketulusan. Hidup seringkali mempertemukan kita dengan orang-orang yang terlihat seperti batu ujian, bukan anugerah. Tapi percayalah, dari hubungan yang rumit dan tidak nyaman sekalipun, kadang justru kita menemukan pelajaran paling berharga, tentang sabar, tentang rendah hati, dan tentang cinta yang tak selalu hadir dalam bentuk yang kita harapkan. Raihan dan Nadine hanyalah potret dua manusia yang belajar bahwa cinta bukan soal siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih sempurna, atau siapa yang lebih dulu meminta maaf. Tapi tentang siapa yang berani membuka hati, meski pernah terluka. Tentang siapa yang mau tetap tinggal, bahkan ketika keadaan tidak mudah. Jadi, jika hari ini kamu sedang diremehkan, disalahpahami, atau dicintai secara diam-diam oleh seseorang yang bahkan tak kamu duga, jangan buru-buru menilai. Bisa jadi, itu adalah awal dari perjalanan besar hidupmu. Jangan takut jadi orang baik, meski dunia sering tidak adil. Karena kebaikan tidak pernah sia-sia. Ia hanya butuh waktu untuk kembali dalam bentuk yang jauh lebih indah. Dan jika kamu jatuh cinta, jangan sembunyikan rasa itu selamanya. Kadang, keberanian untuk jujur adalah kunci untuk membuka pintu takdir terbaikmu.